Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah menjaga memelihara hidup kita dengan sempurna sampai detik ini. Doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi hidup saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Haleluya. Saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Katakan, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku. Saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapi
hadirat-Mu di hadirat-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami datang dengan ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini begitu sempurna. Ya Bapa, kami mau diajar, kami mau dididik, kami mau dibentuk di dalam Engkau, supaya kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Kuduskan setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 11, kita baca ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, seharusnya kita bisa mengerti bahwa ketika kita sudah berada di dalam Yesus, perhatikan ini, ketika kita sudah berada di dalam Yesus, maka hidup kita harus benar-benar bersih, tidak bercacat, tidak bercela, harus benar-benar bersih. Dengan kata lain, hidup kita harus seperti seorang perawan suci. Kenapa? Ya karena Allah itu suci, Allah itu kudus, ya. Jadi kita juga harus menjaga kehidupan kita supaya ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan. Saudaraku, ini artinya kita harus berjuang untuk menjaga kesucian hidup ini lebih daripada apapun, ya. Kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk menjaga kesucian hidup kita lebih daripada apapun. Kalau kita tidak serius menjaga kesucian hidup, kita tidak serius menjaga kekudusan hidup, kita tidak serius untuk tetap hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita pasti tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kehidupan kita tidak sebagai perawan suci. Perhatikan itu. Maksud dari perawan suci di sini adalah hidup yang benar-benar kudus, tidak bercacat, tidak bercelah.
Oleh sebab itu keadaan inilah yang harus kita perjuangkan lebih daripada apapun, saudaraku. Orang percaya yang tidak sungguh-sungguh mau menjaga kesucian hidupnya, maka ia akan dengan sangat gampang disesatkan oleh arus dunia ini. Oleh sebab itu kita harus memeriksa segenap hidup kita. Jangan sampai kita juga ikut tersesat. Kalau kita disesatkan oleh dunia ini, dapat dipastikan kita akan terhilang dari hadapan Tuhan. Oleh karenanya kita harus berjuang. Kita harus terus menjaga, memeriksa gerak pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus ada di dalam keadaan kudus, suci, tidak bercacat, tidak bercela. Ini artinya kesucian hidup, kekudusan hidup kita itu harus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya gerak pikiran saja yang harus kudus, tetapi semuanya. Apapun yang kita lakukan, semua itu harus dipandang sebagai kekudusan di hadapan Allah. Dan kita harus sadar, apa yang kita lakukan itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita bisa bersembunyi di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat bersembunyi di hadapan Allah. Jadi kalau dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada nasihat yang sangat penting, di mana firman Tuhan katakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, jadi kalau manusia pertama dalam hal ini adalah Hawa yang diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya, maka saat ini sebagai orang percaya kita juga harus bisa melihat bahwa dunia ini ada di dalam genggaman kuasa kegelapan. Nah, setiap hari kuasa kegelapan itu berusaha untuk menipu kita dengan kelicikannya, di mana setiap hari kita bisa melihat dunia terus menawarkan berbagai kenyamanan, kesenangan hidup yang bisa kita nikmati. Dan tanpa kita sadari, ketika pikiran kita itu diarahkan, ditujukan kepada kenikmatan hidup dunia, dan kita ingin menikmati itu, maka disitulah kita diperdayakan oleh kuasa kegelapan. Harus ingat, kuasa kegelapan tidak ingin supaya kita dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga. Kuasa kegelapan tidak ingin supaya kita kembali menjadi perawan suci, menjadi anak-anak Allah yang sepikiran, seperasaan dengan Allah, menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia seperti yang dirancangkan oleh Allah semula, supaya kita dilayakkan bisa tinggal di dalam kerajaan Bapa di sorga. Saudaraku, dengarkan ini. Iblis tidak pernah menginginkan supaya kita kembali kepada Allah Bapa di sorga. Jadi kalau saat ini seperti firman Tuhan katakan, kita sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki, artinya kita sudah berada di dalam Kristus, maka mari kita berjuang untuk menjaga kesucian hidup ini. Dan harus kita perjuangkan di sepanjang umur hidup kita. Dan itu artinya di dalam setiap gerak kehidupan kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita harus memiliki kepekaan untuk bisa membedakan mana pengajaran yang benar sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Di mana yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ialah kita harus sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini Injil yang benar. Injil yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus itu adalah supaya kita tidak mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya,
Tetapi kalau ada pengajaran yang berkata kita ini sudah berada di dalam Yesus, kita anak Allah, kita pasti diberkati, lalu kita bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya selama kita masih hidup di dunia ini, dan nanti ketika kita mati pasti masuk surga. Saya mau katakan, inilah penyesatan terselubung yang sedang terjadi saat ini, tetapi tidak banyak orang percaya menyadari akan hal ini. Dan saya harus katakan ini dengan jujur, jika ada pengajaran yang demikian, itu adalah bentuk penyesatan terselubung. Saudara perhatikan itu. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mencintai dunia ini. Jadi kalau ada pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan katakan, itulah Yesus yang lain, ya. Dikatakan sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan. Saudara dengar ini, Yesus yang sesungguhnya mengajarkan kita hanya untuk satu hal, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sama seperti Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia. Ia hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka ketika kita berada di dalam Dia, kita juga harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita. Jika kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita tidak akan layak diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang, Yesus yang mana yang kita percaya? Yesus yang mana? Yesus yang sesungguhnya tidak pernah mengajarkan kita untuk mencintai dunia ini, tetapi mengajarkan kita untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini. Supaya pada akhirnya kehidupan kita bisa ditemukan serupa dengan Yesus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kurang dari ini, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur Tuhan, kami disadarkan oleh firman-Mu. Sebab kalau harus jujur, selama ini hati kami masih seringkali ingin menikmati hidup dunia ini. Tetapi hari ini kami diajarkan untuk menjaga kekudusan hidup kami, menjaga pikiran kami supaya tidak gampang disesatkan oleh dunia ini dengan segala kesenangannya. Terima kasih Bapa. Kami mau mempergunakan sisa hidup kami hanya untuk hidup melakukan kehendak-Mu sebelum waktu-Mu tiba bagi kami. Karena kami rindu ketika kehidupan kami di dunia ini berakhir, hidup kami boleh dipandang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.